Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1124 berjudul Best of Rento. Dimana ya, chapter kali ini ditemani cover story seperti ini. Yamato yang melindungi seorang wanita dari seseorang siluet yang hendak ataupun apapun itu, dan kini dia terlihat kabur dari sana. Oi! Kaizoku demo! Nah, chapter kali ini dimulai dengan catatan editor yang berkata, secara alami, pria ini akan bergerak. Dimana ya, di panel itu kita melihat latar tempatnya berada di surat kabar ekonomi dunia. Di sana Morgan dengan semangatnya ingin melakukan suatu daily questnya atau main questnya atau misi utamanya. Yang mana di sana Morgan berkata, baiklah teman-teman, waktunya untuk mengguncang semuanya. Insiden terus menumpuk satu sama lainnya. Mari kita sebarkan ketakutan. Skenario terburuk di masa depan akan segera terjadi. Para pembaca yang berpegang teguh pada informasi sedang menunggu dunia yang akan datang ini. Namun Vivi langsung meresponnya dengan berkata, kau menjijikan. Vegapunk dengan benarnya memberikan harapan juga. Tapi Morgan berkata, jangan coba-coba mengganggu panggungku, gadis kecil. Kalau tidak, aku akan membeberkan keberadaanmu saat ini kepada dunia. Dimana di saat yang sama di belakang sana, Wapol sangat ketakutan saat dimana Morgan berkata seperti itu. Tetapi berbeda dengan Vivi, bukannya menurut. Vivi menentang Morgan lagi dengan berkata, oh, apa kau merasa gugup? Dasar burung megafon yang berbohong, orang bijak tidak akan tertipu oleh rekayasa Anda. Karena orang bijak minumnya. Oke, lanjut di halaman berikutnya, di mana Shin masih berada di tempat mereka itu. Yang kini kita melihat Wapol berusaha menenangkan Vivi di sana dengan berkata, sekarang ini Vivi-chan, jika kita membuat orang ini marah, kita tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Sementara itu, Morgan terus mengoceh di mana dia berkata, kurasa kebenaran juga menarik. Dunia akan tenggelam. Hahaha. Langit adalah tempat aku tinggal. Di satu sisi, ini adalah zamanku. Bagaimana menurutmu, Tuan Putri? Tidaklah akan merepotkanmu nantinya jika kau tetap bersikap seperti itu. Dan Vivi menjawabnya dengan berkata, tidak sama sekali. Jika dunia memang menuju suatu kehancuran, aku tidak pernah berpikir bahwa akulah yang hanya akan tetap tinggal. Kemudian di panel lainnya kita melihat Morgan langsung mengganti topiknya dan berkata, lihatlah, ada banyak sekali berita mengejutkan yang terus berdatangan. Sementara kita melihat Wapol terus membujuk Vivi untuk tenang dan bersikaplah sangat santun. Dan Morgan kembali berkata, Yonko Kurohige melawan Trafalgar Law, Yonko Akagami melawan Eustace Captain Kidd, dan Mugiwara no Luffy membunuh Vegapunk. Dan ketika Vivi mendengar kalimat terakhir dari Vegapunk itu, Vivi langsung berkata, kau pembohong. Kemudian di halaman berikutnya memuat halaman ganda yang di sana kita melihat Sentomaru meninggalkan Egghead dengan suatu kapal kecil yang memuat satu tong dan juga sebuah senjatanya itu. Terlihat pula dia habis menangis dan juga telah membulatkan tekadnya. Sementara itu, di banyak armada kapal di sana kita mendengar suara Merin yang berkata, jawab, apakah semua orang mati? Apa yang terjadi di sana? Pasukan Egghead. Dan pula kita melihat dinding musuh yang bergetar. Dan di sana Kizaru mengangkatnya dan juga berkata, sungguh menjengkelkan. Dan ternyata itu adalah Kaino dan dia berkata, apa maksudnya ini? Kau mengangkat telepon Borsalino. Apa yang terjadi dengan yang lainnya? Dan di sana Kizaru mengatakan mereka semua tidur sekarang dengan gelembung di mulut mereka. Tentu saja Kaino bertanya-tanya akan hal itu. Apa maksudmu? Bagaimana dengan Saint Saturn? Dia lebih baik aman. Apa yang terjadi dengan para buronan lainnya? Lalu di halaman berikutnya Kizaru menjelaskan kepada Kaino, ketika pemuda itu nanti bangun, aku akan memberikan mereka untuk melaporkan ini semua kepadamu. Dan di situ, di sana Akainu justru menaruh tuduhan kepada Kizaru dengan berkata, sebaiknya kau tidak melakukan pekerjaan yang setengah-setengah di sana, Borsalino. Dan saat itu, saat keluar kalimat itu dari mulut Akainu, di sana
Kizaru berkata dengan mulut yang sedikit aneh, "Hoi, Sakazuki, apakah kau pernah membunuh sahabatmu?" Dimana di momen kemudiannya kita melihat flashback singkat saat Kizaru pertama kali bertemu dengan Vegapunk. Dan boom, kita melihat kondisi saat dimana seorang Kizaru membunuh Vegapunk saat itu. Kemudian di halaman berikutnya, flashback berakhir dan kita bisa melihat Kizaru di sana berkata, "Pekerjaan yang setengah-setengah," kata Sakazuki. Dan boom, kita melihat Kizaru di sana memasang ekspresi marah sampai urat lehernya keluar dan juga terlihat menangis di sana dan berteriak kepada Akainu dengan berkata, "Jika kau punya waktu untuk melakukan kemampuanku, kalau begitu datang dan periksa sendiri, bocah sialan." Dimana ya, Akainu kaget mendengar nada bicara Kizaru tersebut dan berkata, "Oh, maaf brother." Tapi Kizaru justru berkata, "Bacot, sudah terlambat untuk itu." Kemudiannya di halaman berikutnya kita memasuki halaman yang menunjukkan kapal Elbaf dan juga Sanigo berada. Terutama di Sanigo, di sana ada Jinbe, Franky dan Zoro. Dimana di sana Jinbe berkata, "Suasana menjadi sepi, padahal tadi rame ya. Apakah mereka tidak akan mengadakan pesta lagi?" Dan di sana Franky mengatakan mereka hanya bersulang satu kali. Dan Jinbe meresponnya dengan berkata, "Ya, Luffy cukup tertekan. Kurasa dia bilang tidak memenuhi tujuannya." Dimana kita tahu ya, Luffy itu punya tujuan untuk membawa Vegapunk kabur dari Egghead. Sementara di sana Franky berkata, "Gorose, Admiral, CP0, Seraphim, dan juga blokade kapal perang Marine, saya masih tidak bisa membayangkan lolos dari neraka seperti itu adalah suatu keajaiban tersendiri, bukan?" Dan Jinbe berkata, "Ya, aku setuju, tapi..." Dan Zoro yang lagi minum di sana memotong ucapan Jinbe dan berkata, "Sungguh memalukan si sialan itu. Bahkan setelah menjadi kaisar, membiarkan kematian seseorang kakek tua itu mati, membuat kesal Zoro di sana." Dimana ya, Licker mengatakan bahwasannya sebenarnya yang dikatakan Zoro itu bermaksud kalau Luffy itu sudah jadi Yonko, jadi seharusnya bersikaplah seperti Yonko, tidak perlu depresi seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya beralih ke kapal Elbaf. Di sana kita bisa melihat Lilith tersadarkan dari pingsannya dan berkata, "Ha!" Lilith kebingungan di sana. Dan semua para Mugiwara Ichiban yang ada di sana berkata, "Wah, dia sudah bangun." Dan di sana Chopper berkata, "Syukurlah." Dimana kemudiannya Nami juga berkata kalau, "Apakah kau baik-baik saja, Lilith?" Sementara seperti biasanya Sanji sangat bahagia dengan mata love-nya dan berkata, "Lilith-chan." Kemudian di panel berikutnya saat Lilith menekan atau memegang headphone-nya, dia tersadarkan kalau ruangannya sangat besar. Dan ya, kita bisa melihat di sana mereka bagaikan semut ataupun kutu di atas sebuah sofa raksasa itu. Dan di sana Nami atau Usopp mengatakan, "Kita berada di salah satu ruangan di kapal para raksasa ini. Itu sebabnya semuanya begitu besar dan sulit untuk mengatakannya, tapi kau adalah satu saja Vegapunk yang berhasil kami bawa. Maafkan kami." Kemudian memasuki halaman berikutnya, Nami di sana berkata pula kepada Lilith, "Atlas memukul kepalamu, jadi mungkin itu penyebabnya." Namun di sana Lilith berkata, "Tidak apa-apa. Aku mengerti, aku sudah mendengar semuanya sekarang." Tentu saja Sanji bertanya-tanya, "Hah? Mendengar? Dari siapa?" Dan kemudiannya Lilith menangis secara tiba-tibanya sembari Lilith berkata, "Biarkan aku menangis sedikit di sini sekarang." Dan ya, kita bisa melihat dia menangis. Dan melihat tindakan atau kelakuan dari Lilith ini membuat Usopp berkata, "Bagian mana darimu yang jahat sebenarnya?" Dan BTW, kenapa Usopp bisa bilang seperti itu atau bertanya seperti itu? Karena Lilith sejatinya diambil dari sifat jahatnya Vegapunk. Jadi tentu Usopp bertanya-tanya bagian mananya yang jahat ini dari Lilith. Dan setelah menangis secara cepatnya di panel berikutnya, Lilith berkata, "Aku lapar." Dan para Mugiwara Ichiban berkata, perubahan suasana hatinya sangat cepat sekali. "Kalau begitu, sekarang kau sudah nafsu makan. Para raksasa sudah menyiapkan beberapa buah di meja sana." Dan di sana pula Lilith mengatakan dalam hatinya, "Oh, otakku sudah terputus dari Yokya." Lalu di panel berikutnya di sana Brook berkata, suasana di meja makan terasa suram.
Dan kita bisa melihat Luffy di sana makan anggur raksasa sambil galau berat dan berkata, "Sialan, padahal aku sudah berjanji untuk menyelamatkan Pak Tua Apel." Dan melihat hal itu, Chopper mengatakan kepada semuanya kalau Luffy juga terluka parah. Dia sangat tertekan. Dia hanya makan 5 tandan anggur raksasa sejauh ini. Tentu saja, Lilith yang mendengar itu kaget kalau itu juga banyak bejir. Ya, Lilith belum tahu porsi normal Luffy itu seperti apa. Kemudian di halaman berikutnya, di sana Lilith berkata, "Oh, jadi itu sebabnya Luffy sangat tertekan. Tapi tak apa, aku sudah mendengar semuanya sekarang." Tentu saja Sanji juga penasaran dari tadi kenapa dia berkata baru saja mendengar suaranya. Dan kemudiannya Lilith berkata kepada Luffy, "Alasanku menangis tadi adalah karena kesedihan atas kematian semua orang. Tetapi itu dari persepsimu sendiri. Sejujurnya, dengan kata lain semua orang masih hidup, tapi bagi kalian semua mereka sudah mati." Tentu saja semua orang yang mendengar hal itu sangat syok berat. Chopper sampai menduga, "Apa maksudmu? Mereka seperti hantu sekarang?" Sementara Sanji berkata kalau dia tidak mengerti. Tentu saja kemudiannya terjadi kegaduhan. Lalu Lilith berkata kepada mereka, "Yang ingin kukatakan padamu adalah kau telah menepati janjimu. Karena itu jangan bersedih, Luffy." Dan kemudiannya, di halaman terakhir pada chapter kali ini yang berupa halaman ganda, kita melihat Luffy kembali sumringah dan ujuk-ujuk sudah ada di depan para giant dengan sangat cerianya. Dan kedatangan Luffy di sana disambut oleh mereka dengan berkata, "Oi, Mugiwara, apakah kau sudah sembuh sekarang?" Sementara Luffy berkata, "Oi, raksasa, terima kasih sudah datang membantu kami." Di mana para raksasa yang sudah menyadari keceriaan Luffy ini berkata, "Oh, kau sangat antusias sekarang. Haruskah kita melakukan perjamuannya? Bawakan makanannya, siapkan minumannya." Sementara itu Usopp memanggil Zoro yang ada di bawah kapal Sanigo dan yang lainnya, di mana Usopp berkata, "Zoro, Luffy." Namun di panel berikutnya, kita melihat koki raksasa di sana berkata, "Aku sudah menunggu kalian semua. Makanlah sepuasnya." Dan raksasa yang lainnya tertawa di sana. Dan di sana pula kita bisa melihat Robin memeluk Chopper dan berkata kepadanya, "Jika kita pergi ke Elbaf, maka kau bisa bertemu dengan Saul." Dan di sana Chopper berkata pula, "Aku turut bahagia untukmu, Robin." Kemudian di panel berikutnya lagi, para giant bertanya kepada Luffy, "Mugiwara, roti panggangnya yang kita lakukan tadi itu sangat menyenangkan." Lalu, Vegapunk juga mengatakan bahwa orang yang menemukan One Piece akan menggemparkan dunia. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut? Tentu saja, Luffy dengan ekspresi anehnya itu berkata, "Oi, itulah alasanku mengapa aku pergi ke lautan. Meskipun kalian menjadi musuhku, aku pasti akan mencapainya." Dan boom, semua orang di sana kemudiannya berteriak "Kampai" untuk merayakan perjamuan mereka itu saat ini. Bahkan kita bisa melihat boneka kecil ada di sana. Dan ya, sisanya kita bisa lihat di sini. Kemudian kita melihat narator berkata, kapal langsung berlayar ke arah timur laut ke negara yang diinginkan oleh para raksasa, lurus menuju Elbaf. Sementara itu, di dunia baru di Elbaf ada orang misterius dengan siluet seperti ini yang berkata, "Kemarilah." Dan siapa orang ini? Dan secara sekilas, tentu saja ini mirip dengan orang ini. Dan sekarang pertanyaannya adalah, orang ini siapa? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah orang ini adalah si pria luka bakar? Apakah orang ini Chopper Gaban? Selain itu, apakah juga Lilith menjadi nakama ke-10 setelah Jinbe? Dan ya, sampai kamu lihat kalian dan sampai lagi di video berikutnya, di mana chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, "Orang yang menunggu di pulau raksasa adalah titik."